Selamat malam, perkenalkan nama saya Yonatan Octavianus dari Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan membawakan presentasi responsi yang dengan judul penerapan AR dalam pengenalan jenis-jenis tanaman herbal. Di sini matkul Augmented Reality dengan dosen pengampu yang terhormat Pak Yoga Sahriah, Eskom Enkom. Nah, di sini di slide pertama yaitu ada pengertian tanaman obat-obatan atau tanaman herbal. Tanaman herbal itu adalah tumbuhan yang dipercaya memiliki berbagai kandungan vitamin dan mineral yang bisa membantu mengatasi berbagai keluhan kesehatan yang dialami. Ada berbagai bagian tanaman yang bisa digunakan sebagai obat herbal, mulai dari daun, akar, dan bunganya. Selanjutnya, manfaat dari tanaman herbal itu sendiri. Ada banyak jenis manfaat jika kita mengonsumsi tanaman herbal, termasuk mengobati sinusitis secara alami, menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan hati, dan mencegah penyakit kronis. Hal ini karena minuman herbal yang mengandung rempah-rempah dan tanaman herbal mengandung banyak zat antioksida, terutama flavonoid dan polyphenol. Selanjutnya yaitu ada pengertian augmented reality. Jadi apa itu AR? AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu diproyeksikan ke benda-benda maya tersebut secara realistis atau realita dalam waktu nyata. Nah, realitas tertambah dapat diaplikasikan untuk semua indera, termasuk pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Selain digunakan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, militer, industri, manufaktur, maupun dunia pendidikan. Teknologi AR ini dapat menyisipkan suatu informasi tertentu ke dalam dunia maya dan menampilkan di dunia nyata dengan bantuan perlengkapan seperti webcam, komputer, HP Android, maupun kacamata khusus seperti VR. Oke, selanjutnya ada segmentation. Segmentation adalah template segmentasi yang memungkinkan kita untuk mudah mengelompokkan sebagian kamera dan menggantinya dengan gambar. Jadi kita akan mengukur image tertentu untuk menjadikannya objek. Kemudian gambar ubin atau pewarnaan pasca efek. Berbagai jenis segmentasi didukung termasuk latar belakang, potret rambut, langit, dan lainnya. Ini seperti segmentasi background, segmentasi hair untuk rambut, kemudian segmentasi sky untuk langit dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada color correction. Nah, color correction ini efek pasca koreksi warna menggunakan gambar tabel pencarian warna input untuk menyesuaikan pewarnaan lensa. Penyesuaian gambar, saturasi, exposure, keseimbangan warna, dan lain-lain dilakukan di editor eksternal seperti Photoshop dan diterapkan tabel pencarian. Jadi kita bisa bisa mengedit objek di luar Studio seperti contohnya ada Pixlr dan Photoshop untuk mengganti warnanya atau warna koreksi atau color correction tersebut. Kemudian tabel pencarian kemudian diimpor ke Studio dan ditambahkan ke objek color correction atau post effect. Jadi objek yang sudah diedit di Photoshop atau di Pixlr kemudian diimpor di Studio gitu. Atau bisa juga kita mengeditnya langsung di Studio menggunakan post effect maupun color correction. Untuk membuat objek color correction post effect, kita klik tombol plus atau icon plus ini, kemudian kita cari color correction dan pilih salah satu ke bawahnya. Kemudian ada head binding. Nah, di sini head binding adalah suatu fitur yang digunakan untuk mendeteksi objek untuk menyesuaikan secara dinamis, terutama di bagian jaringan kepala. Jadi head binding ini akan mendeteksi kepala, merender target ke bagian kepala yang akan menjadikan objek seperti menjadikan kepala sebagai objeknya.
Jadi seperti itu. Kemudian ada hand tracking. Hand tracking ini apa? Hand tracking adalah sebuah fitur yang ada di Lens Studio yang digunakan untuk memberikan sensasi 3D object yang mendeteksi tangan sebagai objek utamanya. Jadi ketika kita mengulurkan tangan seperti ini, dengan kita sudah memasukkan image atau hand tracking di Lens Studio, secara otomatis ini akan terdeteksi sebagai objek. Jadi telapak tangan kita ini ketika kita tampilkan di kamera itu akan terdeteksi objek yang ada di sini karena kita memakai fitur yang namanya hand tracking. Oke, selanjutnya behavior. Behavior ini apa? Behavior adalah tempat perilaku atau menunjukkan bagaimana kita menggunakan script perilaku untuk membuat lens interaktif tanpa menulis kode. Muncul dengan beberapa contoh termasuk cara mengubah gambar, diketuk, mulai partikel berdasarkan ekspresi wajah, menjalankan twins, dan bahkan memanggil kode kostum Anda sendiri. Jadi behavior ini adalah perilaku ketika kita menyentuhnya touch, itu dia akan apa, kemudian jika kita tanpa menyentuh pun akan berperilaku seperti apa. Jadi ini contohnya seperti ketika kita membuat suatu aplikasi objek ataupun filter, ketika disentuh akan menampilkan sound atau bagaimana, itu akan kita nanti praktekkan ya. Selanjutnya oke. Terima kasih, dan selanjutnya akan kita demokan langsung di Lens Studio-nya. Oke, lanjut. Baik, di sini kita akan melanjutkan. Kita akan mendemokannya langsung di studio. Yang pertama-tama kita buka Lens Studio, kemudian pada menu New Project kita klik untuk memulai objek baru. Jadi di bagian ini, yang pertama-tama yang harus kita mulai adalah kita akan menambahkan segmentasi pada Lens Studio. Caranya, kita klik icon plus pada objek, kemudian kita pilih screen image, oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan menambahkan segmentasi. Segmentasi yang akan saya tambahkan ini adalah segmentasi potret background. Jadi objek ini akan menjadi latar belakang dari project kita kali ini. Pada bagian ortografik kamera, pada bagian inspektor, pada bagian max texture inspektor, kita ubah non ini menjadi potret background. Potret background, kita klik icon plus, kemudian kita cari segmentasi, segmen tekstur, kemudian potret background. Kita klik, kita tunggu sampai muncul di sini. Nah, setelah muncul kita klik OK. Nah, setelah itu pada screen ini, setelah itu yang tadinya image berada di depan orang tersebut kemudian berpindah menjadi latar belakang karena potret background segmentasi ini mengubah image menjadi latar belakang. Kemudian kita klik screen image pada panel objek, kemudian pada inspektor, pada tekstur default ini kita ubah, kita klik plus tanda ikon plus ini, kemudian kita pilih aset yang akan kita jadikan background. Kita pilih from files,
Oke, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu sebentar. Kemudian kita pilih aset yang sudah kita simpan. Saya menyimpannya berada di aset jurnal. Kemudian pilih aset kita. Karena saya temanya adalah obat-obatan, maka saya akan memilih jahe sebagai background-nya. Kita open. Kita tunggu sampai muncul di sini. Oke. Kita klik oke. Setelah itu kita sesuaikan dengan background yang di belakang. Atau kita bisa mengubahnya di tampilan akan menjadi besar. Kita fill akan memperbesar atau menyeluruh backgroundnya. Kemudian ke straight dia memperkecil sehingga memenuhi layar. Kemudian fit height ini dia melebar, dan fit width ini height ini dia meninggi, width ini dia melebar, dan fit icon ini dia memotong. Jadi kita fill, tapi kita sesuaikan saja. Kita pilih fit. Ini backgroundnya. Kemudian kita akan menambahkan color correction. Kita klik di search color. Nah, ini color correction. Kita pilih apa yang akan menjadi warna. Jadi color correction ini adalah warna koreksi untuk menambahkan warna pada project kita. Bisa Miami. Jadi warnanya akan seperti ini. Untuk tidak terlalu terkena, kita tambahkan, kita kurangkan alfanya untuk mengurangkan kontraksi warnanya. Bisa kita lihat. Karena Miami terlalu cerah, kita hapus dahulu. Kita cari warna yang sesuai. Kita cari warna reddish. Kemudian kita tambahkan lagi warna gradasi lainnya seperti sinematik. Jadi dia terlihat lebih keabuan ya. Untuk backgroundnya supaya kita buat fill saja biar dia pas. Oke. Setelah itu, setelah kita menambahkan segmentasi dan color correction, kita selanjutnya akan menambahkan head binding. Kita cari di sini head binding. Kita klik. Kita tunggu sampai muncul head bindingnya.
Oke, setelah head binding yang muncul, di sini pada bagian face upholder kemudian kita tambahkan image object untuk kita menambahkan gambarnya. Jadi kita tambahkan image object di sini. Nah, setelah tertambah, kita klik image objectnya. Pada bagian tekstur kita ubah. Di sini kita ubah menjadi aset yang kita punya sebelumnya. Oke, kita klik from files dan kita pilih asetnya yang kita mau pilih. Nah, saya pilih lidah buaya sebagai aset head bindingnya. Setelah tertambah, kita klik OK. Nah, oke, di sini sudah tertambah. Kita atur-atur untuk lokasinya, untuk skalanya. Kita naikkan skalanya agar tepat di bagian head. Oke, posisinya kita naikkan. Oke. Sini kita bisa ubah-ubah ya di bagian ini ya. Dia memperbesar di bagian Z, posisi Z ini dia memperbesar dan memperkecil. Kemudian ini saya naikkan agar tepat di bagian kepala. Itu cukup karena tertutup. Kemudian setelah kita menambahkan head binding, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat hasilnya. Kita buka kameranya. Nah, di sini
head ini sudah terbuat ya. Oke. Sini kita masukkan image objeknya ini di dalam flash folder. Oke, karena ini masih terlalu jauh, kita bisa turunkan. Kedua-duanya bisa diturunkan. Biar terlihat jelas. Di sini masih terlalu ini ya, terlalu atasan juga, jadi kita akan turunkan. Masih terlihat di depan ya. Nah, ini seperti ini. Mengapa terlihat seperti ini? Ya, karena dia tertutup dengan backgroundnya. Backgroundnya kita buat fill. Nah, itu kita buat fill, dia akan terlihat. Nah, ini saya maksud. Jadi seperti ini stepnya. Oke. Seperti ini. Kemudian sudah ya lumayan bagus. Kemudian kita akan menambahkan hand tracking. Setelah bending, kita akan menambahkan hand tracking dengan klik object tracking. Di sini ada object tracking dan object tracking 3D. Di sini object tracking kita menambahkan image sebagai tracking sebagai bahannya. Kemudian object tracking 3D kita akan menambahkan file yang berbentuk 3D atau 3D object yang akan tertampil bentuknya 3D. Oke, di sini kita akan menambahkan object tracking. Kita pilih hand tracking. Sebentar. Nah, sudah. Nah, di sini ya dia akan merender tangan kita sebagai objek. Mengapa di belakang? Karena dia kamera utamanya mengarah ke screen image atau background dari template kita. Potret background yang kamera pertamanya itu kita taruh luar. Nah, mengapa tidak terdeteksi? Karena ada di karena kameranya, karena hand tracking berada di luar kamera ortografik kamera, jadi secara otomatis dia tidak akan terdeteksi. Oke, kita langsung saja kita taruh di dalam supaya
dia terbaca oleh kamera ortografik kameranya. Terbaca, tapi dia berada di belakang. Kita matikan ini ya. Nah, Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one time for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, kemudian baby, let me tell you one time that our days will never di end. sini kita tambahkan objek trackingnya Our days will never end, yeah. No. di bagian tekstur. Baby, let me tell you one time that our fire that I love it till you never break. Kita klik from files. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? There won't be one more time. So we gonna Di sini saya matikan dulu kameranya. there won't be one more time. Selanjutnya pada bagian tekstur kita pilih tanda plus, kemudian from files, kemudian kita pilih aset yang akan menjadikan objek tracking, hand tracking kita. Setelah itu, setelah kita kencur, kita open dan tunggu muncul, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita sesuaikan. Kita sesuaikan besarnya, ukurannya maksudnya. Kita sesuaikan. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean. Yeah, Jika sudah, in the Caribbean. Yeah. Dan, dan, dan. Smoke, smoke, smoke. Fire it up, let jika sudah, turns, paint the night sky kita klik red. Paint the night sky red. Yeah, OK. yeah. We'll Untuk melihat hasilnya, ocean, it's our favorite potion. Come on, baby. kita pilih, kita buka kameranya dengan klik webcam preview. Nah, mengapa dia di belakang? Karena di ortografik kamera bagian inspektornya ini adalah portrait background segmentation. Jadi dia berada di belakang. Kita ubah ke device kamera tekstur. Secara otomatis dia akan kembali lagi ke semula. Nah, oke. Untuk itu, ini hand tracking juga dia akan mengikuti kemana head binding akan mengikuti kemanapun gerak kepala kita. Kemudian hand tracking dia akan menargetkan area telapak tangan untuk menjadi objeknya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan audio atau musik dengan menambahkan behavior. Kita cari behavior, caranya help script. Oke. Di sini ada behavior, kita klik behavior. Kita matikan dulu kameranya. Nah, pada inspektor behavior di sini kita pilih on awake, kemudian pertama kita pilih on start terlebih dahulu. Kita akan melindar apapun. Nah,
di sini pada bagian trigger touch event. Touch event ini berarti ketika disentuh. Nah, jadi saya akan membuat triggernya ini menjadi objek tracking. Nah, di sini karena kita hand tracking, berarti kita akan membuat object tracking event. Kemudian di sini kita pilih object found, yang artinya ketika objek ditemukan maka dia akan langsung dideteksi. Nah, di sini kita pilih object trackingnya di ortographic kamera, hand tracking, dan kita pilih center object tracking, kemudian kita pilih OK. Nah, selanjutnya allow, izinkan selalu. Delay time ini berarti ketika hitungan ketiga dia akan beraksi. Di sini saya buat 00 supaya mudah. Kemudian pada respon type kita pilih play sound. Nah, setelah play sound pada audio track kita pilih none, kita klik plus, kemudian kita klik from files dan kita masukkan sound asset kita. Di sini saya menyimpannya di download. Nah, di sini saya sudah menyediakannya. Setelah itu kita klik OK. Bisa kita coba. Bongkarnya dulu. Nah, sini tunggu sebentar, sedikit nge-freeze. Cintai ususmu dimenyaku tiap hari. Bakteri baiknya menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Musiknya kedengaran apakah gitu? Cintai ususmu minum Yakult tiap hari. Bakteri baiknya menekan. Cintai ususmu minum Yakult tiap hari. Bakteri baiknya menekan bakteri jahat. Cintai ususmu. Cintai ususmu minum Yakult tiap hari. Bakteri baiknya menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu minum Yakult tiap hari. Bakteri baiknya menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum. Jadi itu saja yang bisa saya demokan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata, tutur kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Oh ya, jangan lupa share ya. Share, like, dan komen. Oke? Selamat malam. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab
champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah.